Selamat datang di SMP Negeri 1 Ngawen Blora, dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 M 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Perlu penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri. Implementasi Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri pada tahun ajaran 2022-2023 dimulai dari usia 5 sampai dengan 6 tahun pada pendidikan anak usia dini. Dalam berbagai prestasi SMP Negeri 1 Ngawen Blora, ikut serta kegiatan kurikulum implementasi program penguatan profil belajar Pancasila atau P5. Pada pembelajaran ini yang dihadiri dari bidang ahli dan Diknas Kabupaten Blora sebagai narasumber. Merdeka Belajar dan Platform Merdeka Mengajar ditindaklanjuti dengan implementasi kurikulum Merdeka sebagai bentuk fasilitasi Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang ditujukan kepada ibu bapak guru, para kepala sekolah, kepala madrasah, dan kepala PKBM dalam mempersiapkan keterlibatannya pada kurikulum Merdeka pada tahun ini hingga ke depannya. Untuk lebih memahami implementasi kurikulum Merdeka, ada beberapa artikel sederhana yang dapat dibaca. 1. Kurikulum Merdeka sebagai opsi pemulihan pembelajaran. 2. Tahapan implementasi kurikulum Merdeka. 3. Strategi IKM jalur mandiri. 4. Pilihan IKM jalur mandiri. 5. Platform Merdeka Mengajar. Dan pada kesempatan ini Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Ngawen Bapak Andrea Sutrasna SPD MMPD dan narasumber dari Dinas Kependidikan Kabupaten Blora, memberikan arahan kepada siswa peserta implementasi kurikulum Merdeka di Aula SMP Negeri 1 Ngawen. Pada pembelajaran ini ada beberapa kelas belajar yaitu 1. Kelas reparasi atau tambal ban. Di kelas ini kami mendatangkan narasumber dari tambal ban dan reparasi. Dengan pembelajaran ini agar siswa mengetahui berbagai alat reparasi dan pengerjanya. Para siswa peserta yang mengikuti di kelas reparasi ini sangat antusias mengikuti pembelajaran yang dipandu oleh narasumber. Para siswa lalu mempraktekkan dengan peralatan yang sudah dibawanya. Untuk di kelas yang kedua yaitu, kelas kerajinan dari bambu. Di kelas ini siswa belajar mengerjakan berbagai anyaman yang terbuat dari bambu. Ada berbagai macam jenis anyaman bambu dan dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga. Siswa yang dipandu narasumber mengerjakan anyaman kipas. Anyaman bambu bisa dibuat seperti topi, tas, dunak, caping, dan berbagai macam hiasan lainnya. Siswa pun mengerjakannya dengan kelompok masing-masing. Untuk di kelas yang ketiga yaitu kelas ngesoul sepatu atau menjahit sepatu. Di kelas ini belajar untuk menjahit sepatu yang sudah robek atau sudah lepas dari lemnya. Narasumber mengajarkan untuk memperbaikinya. Siswa pun satu persatu memperbaikinya.
Untuk di kelas yang keempat yaitu kelas menjahit. Di kelas ini para siswa belajar untuk menjahit baju dan kain. Narasumber mengajarkan menjahit dengan berbagai jenis teknik pola dalam menjahit. Ada beberapa teknik pola untuk menjahit yaitu satu, teknik flat pattern drafting atau pola datar. Teknik flat pattern drafting adalah metode menggambar pola pada media datar, seperti di kertas misalnya. Dalam penggambaran pola dengan metode ini, pembuat pola harus bisa membayangkan hasil akhir jahitan. Dua, teknik blocks atau pola draping. Teknik blocks dalam teknik ini lebih sulit daripada teknik flat pattern drafting. Pada pola, pembuat pola menyampirkan kain belacu di atas boneka jahit atau langsung di badan calon pemakainya. Kain disematkan dengan jarum pentul agar tidak bergeser posisinya. Pada bagian kerung lengan, lingkar leher, dan pinggang, kain digunting sesuai pola yang diinginkan. Potongan-potongan kain pola ini bila sudah selesai dijiplak pada kain yang asli. Dengan bimbingan narasumber, siswa dan siswi mengerjakan tugas untuk dikerjakan secara kelompok. Untuk kelas berikutnya yaitu kelas pupuk organik. Pupuk organik didefinisikan sebagai pupuk yang sebagian atau seluruhnya berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan mensuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik. Untuk kali ini siswa diajarkan berbagai macam membuat pupuk organik. Dari pupuk cair dan padat. Narasumber kali ini membimbing cara membuat secam padi atau berambut padi untuk dijadikan pupuk organik. Manfaat sekam padi ternyata bisa dijadikan pupuk organik. Pengolahannya biasanya dilakukan dengan cara dibakar. Hal ini disebabkan sekam padi dapat menggemburkan tanah dan jenis unsur kimia yang ada di dalamnya sangat baik untuk kesuburan tanah. Untuk kelas yang terakhir adalah kelas kuliner. Dalam kelas ini siswa diajarkan memasak masakan tradisional. Untuk kali ini siswa diajarkan cara membuat kue dumbek dan kue pasung. Bentuknya seperti spiral atau terompet. Makanan ini banyak dijual di pasar-pasar tradisional. Dumbek terbuat dari tepung beras, santan, dan gula merah. Dibalut dengan daun lontar dari pohon atau daun kelapa atau janur. Rasanya gurih dan manis, dumbek sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Narasumber dan siswa mulai membuat adonan dan wadah untuk membuat dumbek dan kue pasung. Dengan berbagai tahap dan proses akhirnya siswa langsung memasak hingga matang. Dalam pembelajaran ini siswa antusias mengikuti bimbingan narasumber.